Gak tahu hidup ini tidak ada yang gratis, tapi dihisap semua sebenarnya. Seluruh apa yang kita buat di alam permukaan ini tidak ada tersebut yang gratis. Dihisap Allah SWT. Termasuk kita ini yang akan dihisap nanti. Karena semua ada catatannya, ada CCTV-nya. Makanya awas hati-hati Bapak Ibu, ngaji Gunawan jangan suka tidur. Nanti malu tengok Tuhan. Iya, nah itulah CCTV. Waktu ngaji itu, iya ya. Jangan suka juga ngambil kue orang, jangan. Masih maju pada udah. Maksudnya bukan ada yang ngambil. Ustaz kadang-kadang sering begitu kalau dia beri-beri. Tahu dia bagian Ustaz banyak-banyak. Dengan Ustaz itu aja. Nampak kelihatan deh semua nanti. Inilah gunanya bulan-bulan yang lalu itu saya suruh tobat dengan betul Tuhan. Tobat secara zahir dan batin. Itu Pak, jangan diajarkan orang. Cara bertobat secara zahir batin itu jangan. Apalagi Bapak Ibu banyak duit ingin nanti umroh, nah seperti itulah tobat di sana. Sucikan dia. Tubuh yang zahir sucikan. Tubuh yang batin sucikan. Jangan pernah sudah habis. Berapa lama kita ngaji sini kan? Kan banyak yang ustaznya kan? Banyak yang ajarkan kayak ini, mana ada? Itu pengajian di malam baru dapat. Tubuh kita yang zahir 7 mata, 1 2 mata, 2 telinga, 3 hidung, 4 mulut, cangkang, lisan. Yang kelima 2 tangan, yang keenam 2 kaki, yang ketujuh aurat kita, kemaluan kita makan. Dosa semua itu, pintu-pintu dosa semua itu berarti. Pintu dosa semua itu. Mata itu sangat berbahaya. Dari mata turun ke hati, kata almarhum Benyamin. Kalau sudah dari mata turun ke hati, terjadilah nyeri bintang 7. Nyut. Terjadi pula ke tangan awak, merinding bulu ketiak di wajah berada. Hidung banyak dosanya, tangan banyak dosanya, kaki menengok ada. Bahaya. Itulah gunanya supaya sehat. Makanan yang luar ini kata Allah, kulu washrabu halalan thayyiban. Makanlah tersebut yang baik-baik, yang bergizi, yang halal. Supaya apa? Berkalori, bervitamin. Kemudian istighfarkan, minta ampunkan, minta tobatkan. Tubuh yang zahir. Supaya apa? Nggak cepat penyakitan loh itu maksudnya. Kalau tua awak penyakitan biasa itu, cuma jangan pula penyakit terus. Saya sampaikan di mana-mana sekarang. Bukan maksud mendoakan. Ustaz-ustaz zaman sekarang jarang umurnya di atas 60. Bukan saya mendoakan, tapi hampir rata kenyataan. Kenapa Ustaz? Mari kita bedah berhati. Semua supaya lebih hebat, minum susu tidak. Bisa ada energinya sekarang. Ustaz-ustaz zaman sekarang jarang umurnya di atas 60. Kenapa Ustaz? Pertama penyebabnya pola makannya nggak dijaga. Kadang Ustaz seringkali gratis makan, marhaban gratis, kemudian gratis. Kalau udah makan, botol lagi. Nggak mungkin pulang 1 botolnya, pasti 2. Apa lebih jauh dengan yang lain? Umur 40 masih tenang menentu. Nanti umur 50, maka sering saya sampaikan, kenapa penyakit BPSS itu kan? Kenapa penyakit BPSS? Belum pensiun sudah stroke. Nah, kenapa penyakit? Itu yang pertama. Yang kedua, kurang olahraga. Kurang olahraga. Kurang gerak badan itu saudara hati. Yang ketiga, kurang zikir malamnya. Makanya keropos di dalam. Keropos di dalam. Inilah gunanya
supaya jangan gampang penyakitan di dalam, ada 7 macam. Pertama namanya latifatul qalbi, kedua namanya latifatul ruh, ketiga namanya latifatul sir, keempat namanya latifatul khafi, yang kelima namanya latifatul akhfa, yang keenam namanya latifatul nafsul natiqah, yang ketujuh namanya latifatul quludasa. Caranya dizikirkan dia. Dizikirkan supaya bersih di dalam. Zikir tubuh waktu yang lalu atau zikir zata, kalimatnya la ilaha illallah. Dari pusat narinya, la di pusat, la di bawah susu yang kanan, la ilaha di kening yang depan, illa Allah di bawah susu kiri, jantung atau hati kita. Buatlah dengan bagus, makokkan supaya bersihnya. Makanya orang cuci darah itu kan udah cuci darah, saya kali balik. Kita pun gitu juga, cucinya itu pakai zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu berzikir itu, bukan benar-benar begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah kaprah. Ada macam tender. Bersihkan nabi tersebut nomor 2, zikir qalbu. Apa itu Pak Ustaz? Qalbu sebelah kiri ini 2 tempatnya. Sebelah kanan qalbu kita kira-kira 3 jari di bawah susu yang kiri. Tempatnya itu 2 di situ. Satu tempatnya iman yang dijaga oleh malaikat mulhid namanya. Inilah yang disebut hati nurani. Sebelah kirinya itu tempat nafsu yang dijaga oleh setan korin namanya, kata Allah dalam Al-Quran. Inilah yang dimaksud namanya hati sanubari. Hati sanubari ini dati. Ini yang dizikirkan. Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pejamkan mata, tengok ke situ. Berzikir itu. Pejamkan mata, tapi tengok ke situ. Jangan tengok ke bukit lawan. Makanya banyak orang berzikir, terus gak sehat. Wah, batu berzikir ya. Tapi kok penyakitan? Ya orang berzikirnya lepas. Sama dengan sholat. Awal sholat. Tapi masa yang disembah dalam tobat? Kawallah. Suruh Tuhan ingat Allah. Awal ingat dalam tobat. Ingat bertilawah. Kadang-kadang ingat beras lagi. Saat budak-budaknya menampak ingat sudah. Nah inilah dia zikir. Zikirkanlah. Pejamkan mata. Tengok ke kolom kita. Allah, Allah, Allah. Atau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang paling bagus. Sama gerakan lisan kita dengan denyut jantung kita. Itu yang paling. Itu yang paling. Kalau kita bisa Bapak Ibu, insya Allah biasanya baru Allah tak boleh. Nanti matinya tidak akan sakit jantung matinya. Ya. Nanti matinya dia akan sakit jantung. Ya demam-demam puyuh biasa itu. Meriang-meriang 2-3 minggu supaya orang pun datang kalau minta maaf. Lain meriang-meriang sekarang. Sekarang pun ibu-ibu kadang-kadang meriang, Bapak yang mengerti. Kalau kena hujan, ibu istri kita pakai meriang-meriang dia, dah ngerti lah kita. Jangan bawa ke klinik, apalagi rumah sakit, pasti tambah parah. Bawa apa kalau meriang-meriang, bawa ke toko emas, ke toko-toko tas yang mahal-mahal, moro-moro, sehat semua itu. Sehat ya, berarti. Baru naik zikir tersebut yang ketiga, zikir nafas namanya. Kita ini Pak dalam kajian tasawuf ada namanya nafas, 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 nufus. Inilah hakikat nyawa itu. Caranya dari pusat ditarik ke kening paling atas, masuk kening depan. Dari hidung nariknya kalimatnya hu, dari hidung tutup mulut kita, bibir kita, baru dilepaskan ke kolbu pakai mulut. Allah. Jadi Allah, Allah. Sudah
Allahu Allah. Nanti Allah sama dengan Allah sama nih. Begitu caranya. Pejamkan mata, katupkan bibir, tarik dari pusat. Baru Allah. Lepaskan dengan mulut. Allah. Tadi itu zikir nafas sudah. Karena 4 macam itu satu paket. Supaya nanti Bapak Ibu kita bagus mengelola alam ini sebagaimana yang dititahkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Supaya maaf kata akal pikirannya itu, hatinya itu enggak nakal-nakal orang aja kerjanya. Kan banyak orang sekarang nakal-nakal aja kerjanya, bikin proposal pura-pura, ya, nuduh orang kita tidak boleh, bikin proposal kemana-mana. Padahal apa? Untuk cari keuntungan sendiri. Berharap anak yatim segala macam. Nauzubillah min dzalik. Modusnya dakwah keliling, siapa dakwah, tapi kerjaannya maksa orang untuk nyumbang. Sakit hati. Allah tahu, bukan nggak tahu. Awal pun begitu juga, nyumbang pesantren orang 1 juta 2 juta mau, ringan aja kasih duitnya. Saudara kita susah, hingga 100.000 aja, payah minta ampun ngasihnya. Ngapain nak jawab kalau kayak gitu? Yang pertama itu yang utama, kita dulu saudara kita, ini yang pertama. Nah ini Bapak Ibu. Baru naik zikir tersebut yang keempat, zikir paling tinggi. Pejamkan mata, pejamkan mulut, maksudnya bibir. Pada saat tersebut sekali tarik 1 napas ke atas, lepaskan. Syahadat. Dulu pernah saya ada syahadat itu bukan namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya dalam hati ini. Ya, maksudnya kita sendiri cuma yang dengar. Ya. Dia. Tidak ada bab yang diingat, tidak ada yang dibayang-bayangkan. Karena arti zikir yang sebenarnya ingat. Allah itu bukan Tuhan Pak Bu, tapi namanya Tuhan. Hati-hati ya. Jadi seperti contoh, disuruh ingat kita misalnya ingat Ustaz Mufti Lubis misalnya. Jangan ibu ingatnya Ustaz Mufti Lubis, Ustaz Mufti Lubis, Ustaz Mufti Lubis. Sebenarnya ingat namanya. Kalau Bapak Ibu sudah kenal Ustaz Mufti Lubis, cukup merenung, pejamkan mata, katupkan bibir, ingat Ustaz. Kebesarannya itulah yang kita ingat. Cukup pangkal lidah kita ngomongnya. Apa bacaannya Pak Ustaz? Sirullah, ini tak ada di kaji mana-mana. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Nurullah, Nur Muhammad, Af'alullah. Itu rahasianya. Maka kampung bagus. Ini jarang didapat. Kalau Bapak Ibu mau berzikir satu paket ini kalau ke Mekah sana, subhanallah, sehat badanku saudara, sehat. Ya. Itu zikirnya. Dia bibirnya tersebut katupkan, matanya pejamkan, nengoknya agak ke atas sedikit, jangan dibayangkan sedikit apapun, sedikit apapun. Cuman koman kami telah dipangkal lidah kita. Koman kami berhati. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Nurullah, Nur Muhammad, Af'alullah. Itu dia rahasia. Nanti kalau sudah kita terbiasa, supaya bisa nanti saya manfaatkan, saya berikan tersebut rahasia menggunakan kun payakun. Kalau sudah bisa Pak kun payakun, suami ibu merantau, anak ibu merantau, nggak
kalau suami lah cerita, kalau suami. Apa ya betul itu buktinya? Bang Tohib sampai sekarang belum pulang-pulang. Hilang kawan. Andai kata ada anak kita Bapak Ibu lama tak kunjung-kunjung, lama tidak tempat tersebut, atau belum dapat jodohnya, kerjakanlah zikir yang 4 ini. Zikir yang 4 ini berat. Siap nanti baca zikir yang paling 4, wajahnya itu bayangkan, misalnya wajah suami, bayangkan, omongkan dalam batin kita, bulak kok, nah, misalnya. Ini bukan main-main. Ayat Allah ini luar biasa. Yang tak dapat jodoh pun begitu. Datang dia saudara hati. Karena apa yang kita minta Bapak Ibu, itulah yang diberikan Allah. Hebat Ustaz. Memang hebat agama Islam ini. Cuma kan awak kajian dipikir melulu. Berantem lah. Kan tak mungkin lah sepertinya udah bulu. Asik dijasa ada yang dikaji. Untuk apa habis merawat? Ya kalau mau pakai apa ya udah. Masa asik 20 yang dibahas, 20 bid'ah, yang kan 20 bid'ah. Ya kan mau suka pakai 20 pakai, nggak suka nggak usah, ya udah. Orang yang nggak bagus juga sholat subuh kita apa? Habis kurawat, habis dengan jawab pembahas itu ada sudah. Saya juga dapat itu kajian saya kalau itu Tuan Nabil gurunya sudah hadir. Kalau kenal Bapak Ibu dari Mandarin saya, Tuan Nabil. Nah ini sudah hadir. Kita perlukan bagaimana energi Allah yang ada dalam Al-Quran supaya kita bisa jadi khalifah, supaya bisa menata, memelihara, mendayagunakan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak hidup ini saudara hati. Kebiri rambutan, ikat dari saudara Jawa, zikir pada Allah, ikat rambutan. Kalau sudah sampai dari zikirnya, sirullah berasa, zatullah zatnya Allah, sifatullah sifatnya Allah, wujudullah wujudnya Allah, nurullah nurnya Allah, nur Muhammad baru afdalullah, semua perbuatan dia. Ini karena rambutan itu misalnya. Tak lama bersenang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa? Sudah lama sebenarnya kemarin Pak Ustaz. Ngapain? Ada sedikit rezeki rambutan kita lagi tua, jadi membawa, namun ada waktunya. Rupanya tunggu kontaknya. Nah, tunggu kontaknya. Itu dia saudara. Anak bapak dan ibu belum dapat jodoh, dia manfaatkanlah kali ini. Manfaatkan dia. Kan harus kita pikir. Jangan selalu pasrah terserah kepada Allah, terserah kepada Allah. Ya kalau Allah terserah aja udah kan. Kita harus mikir. Kali surah Allah apalah tatafakar, apa kamu berpikir? Anak kita belum dapat jodoh, umur 30, sementara sebelah mau udah 3 jodoh yang sudah ada. Umur 25 kawan-kawan tuh dapat anak 1, meninggal suaminya. Senyum kawan tuh iman laki-laki, iman rontok, dapat lagi suami kedua. Alhamdulillah dapat anak 1 lagi, meninggal lagi kawan tuh. 3 udah suaminya dapat, subhanallah. Awak 1 pun belum. Apa yang salah? Jangan berpegang kepada takdirnya, jangan. Usaha ikhtiar dan doa itu harus. Tidak mungkin gak ada jodohnya. Problemnya di mana sangkutnya? Inilah yang sudah dikaji ini. Tidak ada yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doanya betul, tak akan mungkin. Tak mungkin sudah hadir. Allah itu segala maha pemurah, maha pengasih. Tapi dekatkanlah diri awak. Dekatkan diri awak sampai dekat betul. Sampai istilah bahasa Al-Quran itu surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu min hablil warid.
Yang paling dekat dengan mata kita bulu mata. Apa pernah nampak bulu mata? Mana pernah nampak? Tapi coba kalau nggak percaya, gunting nanti bulu mata kita. Itu nengok keluar nggak bisa pak. Rupanya begitulah perumpamaan kehidupan Tuhan dalam kriawan. Allah itu saking dekatnya, dekat Quran lain nggak nampak lagi kalau dekatkan. Tapi kalau tak ikut Allah, natural, tak ikut Allah bersama kita, kita nggak bisa apa-apa. Maka disebut la haula, tak ada daya, tak ada kekuatan. Ini hebatnya saudara. Jadi supaya Allah itu mau dekat dengan kita, buatlah zikir itu yang betul-betul zikir itu. Jangan persoalan goyahnya, nggak usah. Apalagi jika orang mandiri yang belum jinak,